orang yang akan mendampingi kamu selamanya. Sampai kamu kakek nenek, sampai kamu menua, sampai kamu punya cucu. Orang ini yang kemudian akan mendampingimu, menjadi kekasih hatimu, menjadi jodohmu yang terbaik. Untuk itu coba lihat teman-teman yang lagi dekat dengan seseorang, apalagi terlebih dia yang adalah pacarmu. Apakah benar orang ini yang akan mendampingimu selamanya? Saya percaya Tuhan pasti kasih beberapa tandanya. Ya, untuk itu kamu mesti tajam menilai. Oke? So ada 10 ciri orang yang akan mendampingimu selamanya. Yang pertama, orang tersebut dan kalian saling mencintai. Tidak bisa hanya satu yang mencintai, tidak bisa. Harus dua-duanya saling mencintai. Nggak boleh terpaksa, nggak boleh dipaksa. Ya, saya dapatin ada beberapa ya yang kemudian karena dipaksa menikah karena dari faktor orang tua masing-masing. Mereka menikah 1 tahun saja, gak nyampe 2 tahun. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan mereka bilang, aku gak cinta kamu, kamu juga gak cinta saya. Akhirnya mereka pisah. Karena memang dasarnya tidak saling cinta. Jadi kalau kamu mau tahu bahwa dia mendampingimu selamanya, adalah kalian itu saling mencintai. Pertanyaan saya, kalian benar nggak saling mencintai? Coba komen ya. Yang kedua, kalian itu seiman, baik si ceweknya ataupun si cowoknya seiman, satu kepercayaan. Karena begini, tidak mungkin kan Tuhan yang kamu imani, yang kamu percayai, lalu kemudian memberikan jodoh kepada kamu, yang mana kemudian jodohmu ini tidak mempercayai Tuhan yang kamu percayai. Kan gak mungkin. Yang pastinya kalau Tuhan mau kasih jodoh untuk kamu, yang pastinya jodohmu itu juga mempercayai Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu imani. Artinya seiman kaliannya. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan saya teman-teman, kalian seiman apa enggak? Terus kamu ngomong, tapi kan bang bisa nanti saya bawa ke iman percaya saya. Apa jaminannya? Orang Tuhan saja tidak menghendaki kok. Tuhan maunya kalian yang seiman kok. Ya, jadi coba, itu yang kedua. Yang ketiga, kalian itu direstui masing-masing orang tua. Orang tua dari si cowok merestui ya. Orang tua dari si cewek juga memberikan restu. Jadi keduanya masing-masing direstui. Saya sangat percaya bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Apalagi kalau kemudian alasan orang tua kita itu benar, masuk akal. Kenapa dia nggak merestui? Mungkin alasannya tidak seiman. Mungkin masih terlalu kekanak-kanakan dan lain-lain. Jadi tanya dulu apa alasan orang tua. Kalau masuk akal bener, ya kamu sebaiknya pikir ulang hubungan kalian itu. Ya, jadi restu orang tua itu sangat-sangat penting. Jangan coba-coba melangkah tanpa restu orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kalian masing-masing memiliki ikatan batin yang kuat. Baik si cowoknya ataupun si ceweknya punya ikatan batin yang kuat. Waktu si cowoknya rindu, ternyata si ceweknya juga rindu. Ya, waktu si cowoknya kemudian pengen ketemu, si cewek juga pengen ketemu. Cowoknya mimpi, si cewek juga mimpi. Ya, bahkan kayaknya udah kenal lama banget, padahal kalian baru saja ketemu. Ya, karena itu tadi ikatan batin itu.
Sama-sama kangen, sama-sama pengen ketemu, sama-sama yakin, ya sama-sama percaya, tidak ada curiga atau apapun, ya. Apapun yang disampaikan baik si cewek ataupun si cowoknya sama-sama percaya. Jadi ikatan batin itu kuat gitu loh. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri orang yang akan mendampingimu selamanya. Yang kelima adalah kalian itu sama-sama dewasa. Kalau Tuhan sudah kemudian membuka jalan untuk kalian, menyatukan kalian, pasti sama-sama dewasa. Karena kalau salah satunya saja kekanak-kanakan, itu repot. Karena dari sifat anak-anak kita bisa belajar. Emosian, bosanan, ya, terus kemudian tidak ada tanggung jawab. Nah, gimana kemudian hubungan itu bisa bertumbuh dan bertahan kalau bosanan? Apa-apa bosan, ya lama-lama ditinggal lah. Gimana hubungan itu kalau kemudian dibangun dari kekanak-kanakan yang egois, tidak ada tanggung jawab, ya, tidak peduli dengan pasangan, masa bodoh. Nah, gimana mau awet, mau berhasil? Jadi pastikan sama-sama dewasa. Itu yang kelima. Yang keenam, kalian itu saling menerima dan bersyukur satu sama lain. Baik si cowoknya menerima segala kekurangan, kelemahan, dan masa lalu si ceweknya. Si ceweknya juga begitu, menerima segala kelemahan, kekurangan, dan masa lalu daripada si cowoknya. Dan bukan cuma menerima, bahkan mensyukuri semua apapun yang ada, baik si cewek ataupun si cowok, segala kekurangan dan kelemahannya, ya udah disyukuri. Bukan berarti tidak berubah ya, tapi belajar dulu yang pertama untuk mensyukuri. Ya, itu yang keenam. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian dia atau kamu saling menerima ataupun bersyukur? Coba komen ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kalian merasa cukup satu sama lain. Si cewek merasa cukup, si cowok juga merasa cukup. Apa artinya? Mau ada yang lebih baik di luar sana, mau ada lebih kaya, lebih bagus pekerjaan, dan lain-lain, kalian masing-masing udah merasa cukup. Nggak perlu melirik yang lain, nggak perlu membandingkan dengan yang lain. Si cowok merasa bahwa si ceweknya ini udah cukup bagi dia, si cewek juga merasa bahwa si cowoknya ini udah cukup bagi dia. Mau ada yang lebih the best di luar sana, cukup. Dan ini yang membuat hubungan itu setia, ya, karena merasa cukup. Coba gak merasa cukup, melihat yang lain lebih baik, lebih baik, ada lebih baik lagi, ya potensi untuk selingkuh itu tinggi sekali, ya. Jadi merasa cukup itu penting banget. Yang kedelapan, kalian itu masing-masing sudah merasa nyaman, sudah merasa percaya, dan sudah merasa damai satu sama lain. Jadi benar-benar nyaman, ya. Meskipun ada kekurangan, ada kelemahan masing-masing, merasa nyaman. Meskipun tetap ada kekurangan dan kelemahan, percaya dan damai di hati ini. Ini yang akan membuat kemudian hubungan itu awet, ya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ciri orang yang akan mendampingimu selamanya. Yang kesembilan adalah kalian itu sama-sama serius. Jadi hubungan yang kalian jalani bukan untuk have fun aja, bukan cuma buang-buang waktu, tetapi adalah hubungan yang serius, hubungan yang membicarakan masa depan, mempersiapkan masa depan, ya, dan bekerja keras. Artinya kalian itu ada target kapan mau menikah, persiapannya seperti apa, dan gimana rencananya, dipersiapkan dengan baik. Sebagai tanda memang kalian itu sama-sama serius, sama-sama cinta, ya. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, kalian itu sepadan. Baik si cewek ataupun si cowoknya sepadan. Sepadan itu tidak mesti ya satu suku, sekalipun boleh. Tidak mesti sama-sama tinggi pendidikan, sekalipun boleh. Tapi sepadan bicara tentang sama-sama atau saling.
saling berjuang satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Jadi hubungan itu diperjuangkan sama-sama, sama-sama care, sama-sama peduli. Tidak ada yang satu masa bodoh, yang satu berjuang, nggak ada. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kalian itu sepadan, sama-sama saling berjuang, ya, saling kemudian care, ya, saling cinta, saling sayang, saling percaya, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, kalian sepadan apa Anda? Oke, coba komen ya. Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.